Dengan tema hari ini, ya mohon semuanya mencatat. Ya, ini adalah spesial buat jamaah di Banjarmasin dengan tema pernikahan tidak harus cinta. Ya, tema yang sangat menarik khususnya bagi jamaah yang sudah menikah dan juga yang belum menikah. Ya, kira-kira apa isinya dan bagaimana kita ini, dan mohon sekarang jamaah menyiapkan perlengkapannya ya, senjatanya ya, pulpennya untuk menulis dan seterusnya, sehingga kajian kita benar-benar bisa mendapatkan manfaat. Untuk itu kajian pada pagi hari ini kepada Ustazuna, Ustadz kita, Ustadz Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana dari tadi nunggu, muqaddimahnya panjang banget. Gitu. Ana berdiri sampai pindah-pindah di dalam sana. Tapi muqaddimah itu penting. Karena tanpa muqaddimah kita nggak bisa masuk. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Semua keindahan yang kita lihat dalam kehidupan kita, semua kenyamanan yang kita rasakan, Masya Allah, ada apa rame-rame di sini? Ada tempat kosong di sini. Ustadz. Oh Ustadz gimana nggak kasih tempat Ustadznya? Ambilin kursi satu lagi Ustadznya. Ustadz pakai kursi. Ini kajian bukan buat Ustadz ini. Menu-menuin tempat nanti Ustadz. Ini buat jamaah Ustadz. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Itu semangat nutut ilmu beliau. Alhamdulillah jamaah. Semoga Allah meneguhkan kita di atas agamanya sampai mati husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Utsman bin Affan Dzinnurain, dan untuk Ali bin Abi Thalib Abi Sibtain radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Apa temanya? Pernikahan tidak harus cinta. Cinta itu bukan segala-galanya dalam pernikahan. Tapi diperlukan ada cinta. Sebagian orang berpikir, kalau cinta sudah hilang dari rumah tangga, maka solusinya adalah berpisah dan bercerai. Terkadang kita melihat banyak perceraian yang disebabkan hal-hal remeh. Yang seharusnya kalau suami istri itu berpikir, perceraian itu tidak terjadi. Apabila terjadi pernikahan karena cinta yang sudah tumbuh sebelum pernikahan, selama tidak mengantarkan kepada perbuatan haram seperti pacaran. Antum kadang-kala cinta sama seorang perempuan. Awal datang ke masjid Imam Syafi'i, lihat perempuan, Allahu Akbar, ana mau sama dia nih. Umpamanya, boleh. Antum lihat, ana lihat anaknya baik ya. Subhanallah, lihat auranya dalam kondisi mendung tapi tetap terang itu perempuan. Masya Allah. Ini kan membuat orang kadang-kala jatuh cinta dia. Ketika itu wanita juga cinta sama antum. Apa yang harus antum lakukan? Lamar dia.
Subhanallah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, lam nara lil mutahabbaini mithlan nikah. Kami itu tidak pernah melihat untuk dua orang yang saling mencintai obatnya yang lebih manjur daripada pernikahan. Jadi kalau antum cinta sama dia, bismillah. Pernikahan itu obatnya, bukan pacaran. Karena sebagian orang, apalagi yang muda-muda di masa sekarang ini, hampir pernikahan mereka itu dimulai dengan pacaran. Jarang sekali yang nikahnya sesuai dengan syar'i. Kadang-kala sebagian sudah berpacaran bertahun-tahun. Ada sebuah kejadian, anak masih ingat di Purworejo, di Jawa Tengah sana. Itu tuan rumah cerita, Ustaz, anak punya keponakan, Ustaz. Ini baru nikah, Ustaz. Sebulan yang lalu mungkin di sini. Pernikahannya baru berumur 6 hari, Ustaz, sudah bercerai, Ustaz. Padahal mereka pacaran 6 tahun. Sejak SMA sampai kuliah. Selesai kuliah menikah. Dan na'udzubillah ya. Dalam masa pacaran itu sudah banyak dosa yang dikerjakan dan dilakukan. Maka kalau antum cinta dengan seseorang, silahkan lamar. Tapi gimana Ustaz kalau ditolak Ustaz? Ya, cari yang lainnya. Apa antum bingung? Emangnya perempuan cuma satu? Ada sebuah syair Arab yang mengatakan, Naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa mal hubbu illa lil habibil awwali. Engkau silahkan pindahkan hatimu kemana engkau suka, tapi cinta tetap buat kekasih yang pertama. Kam manzilin fil ardi ya'lafuhu al-fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Benar enggak jemaah? Benar nggak? Kayaknya belum nggak tahu, Ustaz. Yang muda-muda nggak tahu lah. Yang tua tahu Ustaz Khairul kayaknya udah tahu, gitu kan. Itu hati bisa kemana-mana. Tapi kadang-kala masih kepikiran dengan cinta pertama dia. Memang berat. Akan tetapi, tatkala antum mencintai seseorang, kemudian cinta antum ditolak karena keluarganya tidak menerima antum. Karena itu perempuan juga mungkin tidak suka sama antum. Bismillah. Antum minta kepada Allah Azza wa Jal, alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, agar memberikan kepada antum seorang pasangan hidup. Antum mau satu, mau dua? Minta bebas sama Allah Azza wa Jal. Antum boleh minta sama Allah Subhanahu wa taala. Minta pasangan hidup yang lebih baik daripada seorang yang antum cintai. Jamaah, kalau antum lihat orang tua yang muda-muda nih, ngelihat orang tuanya, kadangkala antum melihat kayaknya ayah sudah nggak cinta sama ibu, kayaknya ibu sudah nggak suka sama ayah. Kenapa? Sering terjadi keributan, Ustaz. Tapi kenapa rumah tangga mereka bertahan? Nih buat yang tua-tua yang sudah punya anak banyak, jangan dipikir istri antum cinta sama antum. Kadang-kala kesian sama antum. Aduh kesian bapakmu itu. Takut ibu tinggal stroke nanti. Kadang-kala kesian, betul. Makanya tidak semua pernikahan itu dibangun di atas cinta. Allah Azza wa Jalla ketika berbincang tentang pernikahan, Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalik la ayat liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla, Allah menjadikan pasangan hidup kalian dari diri kalian sendiri. Manusia menikah dengan manusia. Manusia tidak menikah dengan binatang. Makanya kalau ada yang bertanya, Ustaz boleh gak Ustaz menikah sama jin? Allah menjadikan pasangan hidup kita dari diri kita sendiri. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha. Agar kalian mendapatkan kedamaian, ketenangan, ketentraman.
Sakinah yang dicari. Cinta gimana? Allah yang bikin cinta nanti. Apa kata Allah? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Antum lihat ketika Allah mengatakan pasangan hidup kita dari diri kita sendiri, Allah mengatakan khalaqa. Itu milik Allah semuanya. Tapi tatkala bicara cinta dan kasih sayang, Allah bicara ja'ala. Sebagian ahli tafsir mengatakan harus ada usaha dari kita untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalik. Yang seperti itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla buat orang-orang yang mau berpikir. Ketika antum menikah karena cinta dan antum tidak melakukan yang haram sebelum pernikahan itu, insya Allah pernikahan antum akan langgeng dan harmonis. Tapi sebaliknya, kalau ternyata sebelum menikah antum telah melakukan yang haram dengan itu perempuan, na'udzubillahi min dzalik. Antum telah berjalan berduaan dengan itu perempuan. Antum telah memegang tangan itu perempuan. Mungkin antum mencium itu perempuan. Na'udzubillah, mungkin antum berzina dengan itu perempuan. Kemudian menikah, ketahuilah pernikahan antum kalau tidak bertobat akan berakhir dengan perceraian. Kenapa? Antum pernah melihat orang yang sedang pacaran, lengket kayak perangko. Ketika pacaran, naik motor, ya subhanallah, itu sampai merangkul kepada pacarnya. Kadang-kala di tempat yang gelap-gelap mereka berduaan, tempat yang remang-remang. Ketika sudah menikah, nggak ada lagi rangkulan hangat itu. Kenapa hilang? Karena setan kerjanya berbeda. Sebelum menikah, kerjanya setan itu bagaimana membuat dua orang ini berzina. Terus setan membisikkan hal itu, menggoda hal itu. Ketika sudah menikah, setan bekerja lagi, tapi memisahkan antara kalian berdua. Bahkan termasuk dosa yang paling dicintai setan adalah perceraian. Alhamdulillah, ada sebuah kejadian di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam sebuah asar yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitabnya At-Tarikhul Kabir, diceritakan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ada seorang lelaki yang namanya Ibnu Abi Azra Ad-Du'ali. Nama dia buruk di kota itu, mungkin di Madinah. Orang nggak suka sama dia karena terkenal perempuan-perempuan yang dia nikahin selalu gugat cerai. Ini pertanda lelaki itu nggak baik. Antum kalau menikah, cerai, orang akan berprasangka buruk sama antum. Ada apa sama antum? Akhirnya laki-laki ini ingin membersihkan namanya. Dia ingin menyampaikan kepada manusia yang ada bahwa penyebab perceraian itu bukan dirinya, tapi perempuan-perempuan itu. Pulang dari masjid dia ajak Abdullah bin Abi Arqam ke rumahnya. Dia ingin kasih tahu, engkau singgah ke rumahku supaya engkau tahu di mana istriku. Masuk ke rumahnya, dia berkata kepada istrinya. Ibnul Arqam ini mendengar Abdullah bin Arqam itu mendengarkan komunikasi suami istri ini. Apa kata Ibn Abi Azra mengatakan kepada istrinya, Ansyudukillah, aku minta kepadamu dengan nama Allah, hal tubghidinani, apakah kamu membenci aku? Kata istrinya, la tunasyidni, udahlah, kau jangan minta sama nama Allah, apa usah lah, ngomong yang lainnya aja. Gak usah bicara tentang cinta. Qala bala, enggak, aku minta. Engkau dengan jujur sampaikan, engkau cinta sama aku enggak? Akhirnya perempuan mengatakan, Allahumma na'am, iya, aku benci sama kamu. Ibn Abi Azra akhirnya berkata kepada Abdullah bin Arqam, Atasma, engkau dengar tadi omongan dia?
Gimana aku mau hidup sama seorang wanita yang tidak cinta sama aku? Bagaimana kondisi rumah tanggaku? Akhirnya berangkatlah dia menuju kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, itu orang-orang membicarakan kalau aku ini menzalimi para wanita. Engkau tanya ini sama Abdullah nih, bagaimana kondisi istriku sebenarnya? Akhirnya dipanggillah istrinya sama Umar supaya datang istrinya ini. Umar berkata kepada dia, antil lati tuhadditsina zawjaki annaki tubghidinahu. Kamu yang tadi ngomong sama suamimu kamu benci sama dia. Qalat ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, dia itu minta sama aku dengan nama Allah. Gimana? Apa boleh aku bohong? Qala na'am. Boleh bohong. Bapak-bapak, bohong yang boleh itu 3. Siapa yang bisa jawab? Mana hadiahnya? Insyaallah. Nah, fadhal. Bohong ketika perang. Ketika suami untuk baikan istri. Kayak apa modelnya? Bohong untuk merayu istri. Nggak bohong beneran loh. Yang ketiga? Antum pernah bohong nggak sama istri? Hah? Sering bohong? Allahu Akbar. Nah, kirim hadiahnya. Tinggal 1 lagi. Nah, mendamaikan 2 orang bermusuhan, masya Allah. Kirim yang kecil hadiahnya, jangan banyak. Ini cuma 1 jawabnya. Kirim belakang. Jazakallahu khair Ustaz. Nah, jamaah. Fakdzibi, kita engkau bohong sama suamimu. Jadi bohong dalam urusan rayu merayu itu boleh. Bukan bohong beneran sebenarnya jamaah. Ditanya engkau cinta enggak sama aku? Allahu Akbar. Sejak aku bangun tidur, aku kebayang sama kamu aja dari tadi. Allahu Akbar. Nah, bohong enggak apa-apa. Fakdzibi alaih. Lalu apa kata Umar bin Khattab? Fa inna aqallal buyut alladhi yubna 'alal hubb. Walakinnan nas yata'asharuna bil Islam wal ihsan. Sedikit rumah yang dibangun di atas cinta. Sedikit. Ada, naam ada. Itu akan menjadi sempurna ketika rumah tangga itu dibangun di atas cinta. Tapi kalau cinta itu hilang. Karena biasanya seorang lelaki melihat ya istrinya mungkin tidak secantik yang dulu. Istrinya tidak seramping yang dulu. Karena biasanya perempuan habis nikah hamil, punya anak, hamil, punya anak. Kadang-kadang dia mulai cinta itu hilang sama istrinya. Tapi kebanyakan orang itu bermuamalah, bergaul sama istrinya. Istri bergaul sama suaminya itu bil islami wal ihsan. Ingat dengan 2 hal ini. Islam, kamu itu muslim. Kamu itu punya kewajiban berbuat baik sama binatang. Kita ini disuruh berbuat baik sama binatang, apalagi sama manusia, apalagi ibunya anak-anak kita, istri kita. Wal ihsan, innallaha ya'muru bil ihsan. Kita diperintah untuk berbuat baik. Inilah yang menjadi standar seorang mukmin, seorang muslim ketika bergaul sama keluarganya. Itu yang menyebabkan pernikahan itu bertahan, jemaah. Tidak harus dengan cinta. Makanya yang muda-muda ini ketika mau menikah, nggak harus antum cinta dulu sama itu perempuan. Tapi antum harus cocok. Ngerti cocok? Cocok itu bahasa kerennya apa? Matching. Matching. Saya ngomong matching tadi. Ih, cocok jemaah. Ada kecocokan. Kecocokan dari sisi apa? Di sini kecocokannya itu tanya sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana Nabi kita cara cari perempuan yang cocok? Yang pertama, anak akan berbicara tentang bagaimana mencari suami yang cocok. Ini buat akhwat. Kriteria suami yang cocok untuk menjadi komandan di rumahku, untuk menjadi nahkoda di bahteraku, untuk menjadi bapak dari anak-anakku. Karena banyak terjadi kezaliman di dalam rumah tangga itu gara-gara sang wanita tidak memilih suami yang cocok.
Dia memilih suami yang kaya, memilih suami yang tampan. Maka subhanallah, setelah berjalan 2-3 tahun di sini wanita itu menyesal, kenapa ana menikah dengan dia? Ternyata suami ana suka memukul. Ternyata suami ana tidak menghargai kerja keras istrinya. Maka yang pertama, buat para akhwat nih, dan buat para orang tua, ketika hendak menikahkan putrinya, carilah lelaki yang agamanya baik, akhlaknya mulia. Agamanya baik, akhlaknya mulia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Apabila datang kepada kalian meminang putri kalian, meminta diri kalian seorang lelaki yang agamanya kalian ridhoi, yang akhlaknya kalian ridhoi, kawinkan. Nggak usah pikir panjang, nikahkan. 2 syarat ini terkumpul, nikahkan. Illa taf'alu, kalau kalian tidak melakukannya. Karena kebanyakan orang tadi berpikir dunia, berpikir warna kulit, berpikir rambutnya, aku kurang cocok sama rambutnya Pak Ustaz. Kamu mau yang rambut kayak apa? Ana mau yang keriting kecil-kecil Ustaz. Oh, nggak cocok gitu kan. Kadang-kadang seperti itu, orang punya nafsu, punya syahwat jemaah. Tapi kata Nabi SAW itu 2. Kalau kalian tidak melakukan itu, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Maka dampaknya akan terjadi kekacauan di Indonesia. Akan terjadi kekacauan di Banjarmasin, di muka bumi ini. Akan terjadi kerusakan yang tidak kecil jemaah. Kabir kata Nabi SAW. Kenapa lampunya mati jemaah? Alhamdulillah. Gimana? Memang dimatikan? Oh, ada yang main skakel. Baik, antum bisa lihat kenapa penjara penuh dengan penjahat-penjahat. Kenapa banyak orang-orang yang kena narkoba? Kenapa banyak anak-anak yang jadi begal? Karena ketika pernikahan tidak melihat kepada agama dan akhlak. Negeri kita yang luas ini jamaah, Indonesia yang memiliki 250 juta penduduknya lebih, itu bermula dari pasangan suami istri. Bermula dari pasangan suami istri. Bermula dari Adam alaihissalam bersama Hawa. Terus ke Indonesia. Jadi kalau bicara bagaimana memperbaiki Indonesia, bagaimana menuju Indonesia yang lebih mulia, yang lebih dihargai, yang lebih terhormat, pilihlah pasangan hidup yang akhlak dan agamanya mulia. Qalu wa in kana fi, para sahabat masih berat. Kita tahu di masa Arab jahiliyah mereka itu yang dipandang adalah nasab. Yang dipandang adalah harta. Maka para sahabat mengatakan wa in kana fi, gimana kalau dia betul secara agama baik, secara akhlak mulia, tapi ada kekurangan. Dari sisi mungkin miskin, bukan anaknya pejabat, bukan orang yang dikenal di masyarakat. Kata Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." 3 kali Nabi menekankan. Ingat, nggak harus cinta jemaah, cocok. Maka orang tua ketika mengatakan kepada putrinya, "Nah, abah kok cocok sama anak muda itu." Nah, ya. Terus gimana cara mengetahui agama seseorang? Kalau bicara agama, para ulama berbicara ada batas minimal agama seseorang. Disebut orang ini agamanya baik, ada batas minimal. Apa batas minimal? Melaksanakan yang wajib-wajib, meninggalkan yang haram. Nggak harus lulusan pesantren, nggak harus hafal Quran. Tapi anak ini alhamdulillah sholat 5 waktu di masjid.
agamanya baik. Dia tapi Ustaz, dia nggak paham ilmu agama Ustaz. Tapi dia mau belajar, alhamdulillah. Sudah cukup. Akhlak, nah akhlak itu ada 4 dasar akhlak mulia. Yang pertama asy-syaja'ah, kata Ibnul Qayyim, pemberani orangnya. Jangan menikahkan putrinya dengan lelaki yang takut sama cicak, takut sama suara petir. Ada orang jemaah, ada suara petir. Gimana kalau bapaknya dengar petir ambil bantal? Biasanya bantal itu ditaruh di bawahnya kepala ya. Ini bantal taruh di atasnya kepala. Anak-anaknya gimana? Syaja', pemberani. Yang kedua, al-adil. Orangnya adil dalam bermuamalah, Masya Allah. Dia tidak melakukan kezaliman. Yang ketiga, sabar. Sabar. Orangnya penyabar, nggak emosional. Ini penting jemaah. Jadi kalau bicara akhlak, antum cari tahu tentang fulan ini gimana. Aduh, fulan pemarah. Sudah jangan. Antum punya anak nanti dimarahin terus sama dia. As-sabar. Sabar dalam melaksanakan kewajiban, sabar meninggalkan kemaksiatan, sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi orang lain. Yang keempat, al-iffah. Menjaga kehormatan dirinya. Menjaga kehormatan keluarganya. Dia tidak membiarkan kemungkaran terjadi. Lah. Ini 4 dasar akhlak yang mulia. Ada 4 dasar akhlak buruk. Ibnu Qayyim juga menjelaskan 4 pokok akhlak yang buruk ini. Yang pertama adalah al-jahl, kebodohan. Yang kedua kezaliman. Yang ketiga al-ghadab, amarah. Yang keempat asyahwah, suka mengikuti syahwatnya. Jadi cari tahu. Mau cari tahu akhlak, jangan di masjid. Di masjid ini semua orang baik jemaah. Antum bisa lihat, nggak ada yang buruk. Kalau mau tahu akhlak seseorang di mana? Di tempat kerjanya, di rumahnya. Tanya sama tetangganya, tanyakan kepada sahib-sahibnya. Bukan di masjid. Di masjid untuk mengetahui agama seseorang. Mau tahu agama seseorang, tanya sama Ustaz Khairul, tanya Ustaz Ahmad, sama Ustaz gimana fulan Ustaz? Oh fulan. Fulan yang mana? Itu yang rumahnya dekat masjid Imam Syafi'i Ustaz. Oh Masya Allah fulan itu. Biasanya kalau datang ke masjid itu waktu khutbah kedua. Khutbah kedua kan Ustaz di atas ketahuan. Oh ini telah tahu Ustaz yang telat-telat tuh jamaah. Seperti itu. Artinya tanya sama Ustaz untuk urusan agama. Akhlak. Pernah suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sedang di Masjid Nabawi, mungkin dia ada seorang yang mau jadi saksi. Jadi saksi. Ternyata jadi saksi itu nggak orang sembarangan. Umar bertanya kepada orang ini ketika mau jadi saksi, man yuzaki, siapa yang memberikan rekomendasi kepadamu kalau engkau orang baik? Akhirnya dia bawa seseorang, ini fulan, ana ya Amirul Mukminin, kata dia. Ata'rifu, kau kenal sama dia? Naam. Oh kenal sama dia kamu. Hal safarta ma'ahu, engkau pernah melakukan perjalanan sama dia? Lah, enggak pernah. Baik. Hal amaltahu bidirhamin atau dirhamin, engkau pernah urusan fulus sama dia? 1 dirham, 2 dirham? Enggak pernah. Baik, pertanyaan ketiga. Hal jawartahu fa'arafta mudkhalahu wa makhrajahu. Apakah engkau hidup bertetanggaan dengan dia sehingga engkau tahu keluar masuknya dia? Kata orang ini, la. Oh, rubbama ra'aitahu yusalli fil masjid. Mungkin engkau melihat dia sholat di masjid kemudian engkau memberikan rekomendasi. Iya ya Amirul Mukminin. Iya kata dia. Engkau enggak kenal sama orang ini. Itini biman ya'rifuka, datangkan kepada aku orang yang kenal sama kamu. Jadi enggak asal pilih jamaah.
Orang tua tolong dicari tahu tentang akhlaknya calon suami anaknya. Sekarang ini ada yang namanya biro jodoh online. Ada beberapa ustadz bikin aplikasi untuk cari pasangan hidup online. Silahkan dimanfaatkan. Tapi jangan percaya dengan tulisan itu orang. Wallahi jamaah, ana sudah buktikan sendiri. Banyak tulisan-tulisan itu bohong. Supaya dia diterima, dia sebutkan ana muridnya Ustadz Khairul, ana selalu gini. Masya Allah. Tanya sama Ustadz kenal sama fulan? Allahu a'lam, gak tahu. Fulan. Beliau akan kasih tahu. Gak tahu ternyata. Tapi dia sebutkan di sana. Maka berhati-hati. Jadi tanya sama, gimana fulan? Wallahi fulan ini terus terang Ustaz punya utang sama ana 2 tahun gak bayar. Hati-hati antum yang punya utang. Taib. Kemudian tadi yang syarat yang pertama agama, yang kedua akhlak. Yang ketiga orang itu mampu memberi nafkah kepada putri kita, kepada istrinya. Enggak harus kaya, enggak. Tapi mampu memberikan nafkah. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW ketika menceritakan tentang 2 orang yang meminang seorang sahabat wanita, dikatakan amma Abu Jaham fala yadau asahu an atiqihi. Abu Jaham itu tidak pernah menurunkan tongkatnya dari pundaknya. Ada yang menafsirkan dia suka memukul atau dia suka safar. Jadi kalau punya suami suka keluar kota nggak enak juga. Apalagi kerjanya merantau umpamanya. 6 bulan di pantai. Ada teman-teman yang kerja mungkin 2 tahun. Itu berat buat istri. Engkau kalau memilihkan seorang suami buat putrimu harus ngelihat ini juga. Dilihat. Nah suamimu ini kerjanya di luar negeri. Nah. Engkau akan ditinggal. Siapkah engkau dengan seperti itu? Kalau nggak siap jangan. Supaya pernikahannya langgeng. Kalau nggak siap sudah nggak jadi. Rasul SAW menjelaskan nih, calon suamimu itu seperti ini orangnya. Tidak pernah meletakkan tongkat dari atas punggungnya. Kinayah, kiasan sebagai orang itu suka safar atau suka memukul. Supaya engkau kalau terima dia, engkau terima kekurangan dia. Baik. Adapun wa amma Muawiyah fasalukun la malalahu. Adapun Muawiyah dia ini orang miskin, nggak punya harta. Artinya nggak bisa memberikan nafkah kepada dirimu. Jadi kalau ada anak-anak muda mau nikah masih kuliah, boleh. Tapi jangan merepotkan orang tua. Jangan merepotkan orang tua. Banyak orang tua mengeluh, Ustaz, anak-anak SMA, kuliah, minta nikah Ustaz. Suruh nikah nggak apa-apa ngomong, tapi jangan ngerepotkan orang tua, cari duit sendiri. Kadang-kadang dia belum mampu. Yang dianjurkan menikah itu sama Nabi SAW siapa? Man istata'a minkumul ba'ah, yang punya kemampuan. Tapi Ustaz fitnah sekarang besar. Kalau nggak menikah bahaya Ustaz. Puasa. Masih ada solusinya. Ana sudah puasa Ustaz, tapi fitnah masih. Insya Allah antum hidup di hutan. Insya Allah nggak terfitnah di sana jemaah. Masalahnya kita kurang menundukkan pandangan. Maka carilah pasangan hidup yang mampu memberikan nafkah. Nggak harus kaya. Jadi jemaah ada sebuah cerita tentang bagaimana seorang lelaki, subhanallah ya. Kakak kelas sana cerita dulu. Bicara nikah nggak harus punya pekerjaan tetap, tapi tetap bekerja. Biasanya kan orang tua bingung ngelihat, nah itu calon suamimu kerjaannya belum tetap, nah kata dia. Dia kerjanya serabutan. Alhamdulillah yang penting mau bekerja. Rizki itu tidak harus dengan bekerja jamaah. Subhanallah, ada rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang orang nggak akan berpikir, ya Allah kok bisa pulang dapat rizki itu. Itulah Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Kembali ke cerita bagaimana seorang lelaki ketika dia mau melamar seorang wanita. Itu subhanallah. Perempuan itu setiap dilamar oleh laki-laki, yang lamar ini orang-orang sukses jamaah.
Semuanya mundur. Karena apa? Karena orang tuanya ketika datang itu lelaki melamar ditanya, mau dikasih berapa anak saya? Di sini berapa pasarannya, Ustaz? Nah, nggak tahu, Ustaz. Berapa pasarannya di Banjar, jemaah? Berapa? 30. Ada 50. Iya. Oh, yang 50 yang bagus, jemaah. Nah, astagfirullahaladzim. Jadi 20 yang pertengahan gitu. Masya Allah. Tapi memang ada mahar itu, ada mahar standar jemaah. Setiap kampung itu punya standar yang berbeda-beda. Dan itu diperbolehkan dalam agama, nggak ada masalah itu. Umpamanya umumnya 30 juta. Sudah, orang tuanya tanya mau dikasih berapa. Bingung mau dikasih berapa, ini anaknya orang kaya. Akhirnya mundur semua. Datanglah seorang pemuda, dia dengar tentang anaknya Fulan ini. Anaknya orang kaya ini. Dia ngomong sama sahib-sahibnya, anak mau melamar dia, siapa tahu diterima. Ya Allah, orang yang lebih sukses dari kamu mundur, apalagi kayak kamu. Nah, punya kan, ya bismillah kan, siapa tahu diterima. Berangkat dia melamar. Ini tidak harus cinta, tapi cocok. Berangkat dia. Sampai ke sana ngobrol sama calon mertuanya. Sama ditanya sama calon mertuanya. Mau dikasih berapa anak saya? Apa kata calon mertua, kata calon menantunya, Bapak minta berapa? Oh Allah, jamaah. Ini jamaah. Kamu jual, saya beli. Minta berapa? Masya Allah. Karena dia memang maklar jamaah. Dia itu kerjanya maklar kemana-mana. Jadi ngomong gitu tuh biasa dia. Dia minta berapa Bapak gitu. Waktu itu sebelum Krismon jamaah. Oh zaman ini ceritanya jamaah. Kata orang tuanya berapa? 15 juta nggak apa-apa kata dia. Cuma 15 juta paman kata dia. Subhanallah jemaah. Jangan paman. Masa anaknya Ami yang dari kecil Ami rawat ya. Ami besarkan, Ami sekolahkan cuma dihargai 15 juta. Ami anak kasih 1 miliar. Betul ini ceritanya jemaah. Tapi sekarang anak gak punya duit. Iya, memang dia gak punya duit. Artinya dia ingin ngasih gitu jamaah. Antum ketawa. Subhanallah jamaah. Subhanallah. Akhirnya ya sudah. Diterima jamaah. Itu keluar dari sana teman-temannya bingung. Kok bisa diterima kamu kata dia. Ada ceritanya kata dia. Masya Allah. Akhirnya menikah. Menikah dengan utang dia. Mahar itu boleh utang, makanya ketika antum menikah, kan orang tua mengatakan maharnya sekian tunai atau utang. Walaupun anak nggak pernah dengar yang utang jemaah ya. Karena yang disebutkan maharnya itu cuma 100.000, 1 juta, seperti itu. Padahal kadang-kala maharnya di zaman sahabat itu, maharnya itu 1 kebun kurma. Jemaah. Isinya 400 pohon. Jemaah. Berapa miliar itu jemaah. Nah, itu bisa utang. Akhirnya menikah. Setelah menikah tetap kerjanya serabutan dia ya. Maklar, jual ini, jual itu. Dia punya utang 1 miliar. Subhanallah jemaah. Suatu saat dia cerita. Mertuanya ini ngobrol sama menantu-menantunya yang kaya-kaya. Cuma satu yang miskin jemaah. Yang kaya-kaya. Ngobrol masalah durian jemaah. Oh Masya Allah durian yang enak. Durian ini, itu macam-macam. Akhirnya si menantunya yang miskin ini minta izin. Paman, anak mau keluar dulu sebentar ya kata dia. Akhirnya dia keluar rumah ke tempat sohibnya, pinjem duit 20.000. Anak pinjem duit 20.000. Buat apa ini? Mertua anak kepingin durian. Dia beli durian jemaah. Dia bawa. Sampai rumah masih ngobrol durian ini jemaah. Dia ngomong, paman afwan anak gak bisa beli yang bagus. Yang mudah-mudahan ini enak buat paman. Itu mertuanya langsung jatuh cinta sama menantunya nih jemaah. Yang kaya raya cuma ngomong doang durian. Ada langsung beli jemaah. Subhanallah jemaah. Antum itu kalau jadi menantu yang bener. Mertua ngomong durian berarti kepingin durian. Masya Allah jemaah. Ini akhirnya nih menantu jadi menantu kesayangan.
Sampai kakeknya istri dia itu, neneknya pernah suatu hari karena sayangnya sama ini menantu ya. Baik menantu ini. Cuma duitnya memang gak banyak. Tapi dia mau kerja. Makanya ketika itu dia mengatakan lupa. Salah satu yang diucapkan kepada calon mertuanya nih, paman anak sekarang gak punya duit. Tapi alhamdulillah Allah kasih anak akal bisa berpikir. Allah kasih anak lutut, anak bisa berjalan. Anak insya Allah akan lunasin hal itu. Subhanallah. Sampai suatu hari dia dipanggil sama neneknya istrinya. Kata neneknya, nak nenek ini punya duit 500 juta. Nenek mau kasih buat kamu. Subhanallah. Si menantu malu jemaah, janganlah nenek kalau mau kasih ke cucunya nenek. Biar nanti anak pinjam anak putar duitnya. Masya Allah. Antum ketawa, ini laki-laki terhormat jemaah. Artinya dia nggak mau terima, dia nanti mau pinjam sama istrinya. Kalau sudah punya istrinya dia bisa pinjam, Masya Allah jemaah. Akhirnya diberikan kepada istrinya, duitnya diputar, dia lunasin 1 miliar jemaah. Maka carilah lelaki tadi yang gak harus punya pekerjaan tetap. Masih banyak masyarakat Indonesia itu yang berpikir kalau cari pasangan hidup yang pegawai. Yang sudah punya gaji tetap. Jangan sama orang yang baru usaha kecil-kecil nanti bangkrut dia katanya. Kalau pegawai kan ada jaminan nanti. Ada jaminan masa tua macam-macam. Lah gak harus. Maka itu kriterianya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan in yakunu fuqara yughnihimullah min fadlih wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullah fadlih. Kalau mereka orang-orang fakir yang kalian nikahkan, Allah yang akan cukupi. Kejadian ini kejadian lain. Ada seorang wanita menikah dengan seorang lelaki karena dia sukses. Subhanallah, ketika suaminya bangkrut, minta cerai. Padahal sudah punya anak. Karena dia berpikir mau hidup senang dengan kekayaan. Wallahi jamaah ketahuilah. Kebahagiaan itu tidak didatangkan dari luar. Kebahagiaan itu tuh bukan di rumah yang mewah. Bukan di mobil yang mahal. La, kebahagiaan itu sesuatu yang ada dalam jiwa antum. Nerima. Irda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Kata Nabi SAW, ridholah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Engkau akan jadi orang paling kaya, kata Nabi SAW. Tapi adapun kalau mau cari istri, maka Rasul SAW mengatakan tungkahul mar'ali arba. Wanita itu dinikahin karena 4 hal. Nah, yang sudah menikah bisa sebutkan anak kasih hadiah. Nah, yang sudah menikah. Antum sudah nikah. Nah, berdiri. Karena kecantikannya. 4. Karena kekayaannya. Karena keturunannya, nasabnya. Karena enggak mandul. Agamanya mana? Taib, tunggu dulu pertanyaannya. Antum menikahi istri antum nggak nyebutkan agama, berarti antum cuma 3. Kenapa antum nikahin istri antum? Kira. Masya Allah, Masya Allah. Ambil hadiahnya. Hadiahnya ditukar, Afan. Hadiahnya ditukar. Karena dia menikah karena cinta, anak kasih keluarga sakinah. Masya Allah. Bismillah. Alhamdulillah jamaah. Ada yang menikah karena cinta. Apa yang menyebabkan dia cinta? Wallahu a'lam. Bisa jadi karena cantik. Istri antum mudah-mudahan cantik. Tapi ingat kecantikan itu akan hilang. Tapi kalau cinta yang ada di hati kita tidak akan pernah hilang dengan izin Allah SWT. Kata Nabi SAW, tungkahul mar'atu li arba' limaliha wa hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Karena kekayaannya, sebagian orang mengatakan alhamdulillah ana mau cari perempuan kaya Ustaz. Kenapa? Ana sudah lama hidup susah Ustaz. Paling nggak bisa numpang hidup nyaman dengan hartanya istri. Ada. Janda nggak apa-apa janda. Ada yang seperti itu jemaah. Maka antum jangan heran ketika melihat
anak muda menikah janda sama umur, dia umur 20, istrinya umur 35. Janda punya anak 2. Nggak apa-apa, mungkin karena hartanya dia menikah. Yang kedua, karena nasabnya yang mulia. Keturunan Raja Banjar. Masya Allah. Yang ketiga, karena kecantikannya. Ini normal orang menikahin wanita karena kecantikannya. Yang keempat, karena agamanya. Lalu apa kata Nabi SAW? Fadfar bidhatid din taribat yadak. Kalau engkau ingin beruntung dalam kehidupanmu, engkau ingin merasakan kebahagiaan, keharmonisan dalam rumah tanggamu, fadfar bidhatid din. Berbahagialah engkau mendapatkan agama, mendapatkan wanita yang agamanya baik. Seperti tadi kita bicarakan, ada standar minimal perempuan baik secara agama. Apa? Apa jemaah? Melaksanakan kewajiban. Ini yang pertama. Jadi standar perempuan itu melaksanakan kewajiban. Ustaz, tapi dia nggak pernah ngaji ke masjid, Ustaz. Nah, yang penting kewajiban dia laksanakan. Sholat yang 5 waktu. Puasa di bulan Ramadan. Dia menutup auratnya. Dia berbakti kepada orang tuanya. Maka standar kewajiban ini paling minim harus ada. Kalau ada laki-laki yang menikahin wanita dengan mengatakan insya Allah nanti bisa diperbaiki Ustaz. Berarti istrinya belum baik. Bisa jadi antum memperbaiki, bisa jadi antum diperbaiki sama dia. Antum tahu dengan salah seorang pemimpin Khawarij, Imran bin Hittan. Dia itu menikah dengan sepupunya. Sepupunya itu dari kalangan orang-orang Khawarij. Cantik. Dan disebutkan Imran ini orangnya jelek. Dia menikahin itu perempuan sepupunya dengan harapan bisa merubah. Ternyata dirubah sama sepupunya. Maka kalau bicara antum mengatakan insya Allah bisa diperbaikin. Apakah antum punya kemampuan untuk memperbaiki? Ada lelaki-lelaki yang tidak bisa memperbaiki jemaah. Apalagi kalau dia sudah cinta sama istrinya, dia malah menuruti apa permintaan istrinya. Maka carilah yang sudah jadi. Boleh Ustaz, ana meminta perempuan yang hafizah, yang hafal Al-Quranul Karim. Boleh. Antum melamar. Kalau diterima. Kan antum cuma ngelamar. Orang itu boleh minta yang standarnya tinggi, Masya Allah. Tapi belum tentu antum diterima. Ketika antum ditolak, jangan bawa hadis yang tadi. Bapak, tidak tahu hadis Nabi Muhammad SAW. Apabila datang kepada kalian seorang yang agama dan akhlaknya baik meminang, jangan ditolak, kawinkan. Saya ini orang soleh Pak. Masya Allah. Jamaah, itu pertanda dia nggak soleh. Kalau dia orang baik, dia akan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum kalau ditolak ketika melamar seorang wanita yang agamanya Masya Allah, hafal Al-Quranul Karim, patuh sama kedua orang tua, akhlaknya mulia. Maka kalau antum ditolak sama dia, mungkin antum harus memperbaiki diri. Antum belum pantas dapat dia. Terus gimana Ustaz? Cari yang di bawahnya dia. Yang hafal juz 30. Kalau tadi 30 juz, antum turun levelnya. Nggak apa-apa jemaah. Artinya kita tahu dirilah ketika melamar. Tapi kemudian carilah wanita yang subur dan penyayang. Subur dan penyayang. Kata Nabi SAW, Tazawwajul wadud al-walud fa inni mukathir bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita-wanita yang wadud, yang penyayang. Walud yang banyak anaknya. Masya Allah. Ada perempuan yang subhanallah susah punya anak. Tapi ada yang perempuan Masya Allah. Suaminya baru masuk rumah dia hamil. Ini Masya Allah. Jadi betul jamaah. Subur sampai anaknya subhanallah. Ada seorang ustadz di Bondoso. Anaknya itu insya Allah 28. Kalau enggak 27, 28. Dari satu istri.
Subhanallah jemaah. Oh, Masya Allah, makanya berusahalah antum. Ketika mencari, memang mencari wanita yang siap punya anak banyak. Karena sekarang ada wanita-wanita subur tapi nggak siap punya anak banyak. Karena sudah rusak pemikiran dia. Dia berpikir, aduh 2 anak cukup. 2 anak cukup, laki perempuan, laki perempuan. Artinya 2 jenis. Tapi berapa ya terserah dikasih sama Allah, berapa. Ini yang perlu dikomunikasikan dengan calon istri juga. Ketika dia agamanya baik, insya Allah dia siap punya anak banyak. Banyak anak, banyak rezeki. Betul. Allah mengatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan dipikir anak antum makan rezeki antum. Tidak. Jangan dipikir anak itu makan rezeki bapaknya. Buktinya antum mati, anak antum masih hidup. Berarti dia makan rezeki dia. Carilah wanita yang subur. Dari mana kita tahu wanita itu subur? Dari mana jemaah? Dari jari-jarinya? Iya, dari keluarganya, Masya Allah. Dan biasanya kalau ada yang anaknya kembar, biasanya nanti kembar juga, ya seperti itu. Kemudian al-wadud, yang penyayang. Penting punya istri yang penyayang. Kalau enggak, anak antum ditinggal sama ibunya. Berapa banyak wanita-wanita yang anaknya banyak, subhanallah. Istrinya pulang kerja capek. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Istrinya, Masya Allah. Suaminya pulang kerja, sampai rumah, masuk istrinya sedang tiduran di sofa sama pegang HP. Main WA dia. Ditanya, anak-anak kemana? Mana ya? Wallahu a'lam kemana anak. Antum anaknya 7, istri ngomong wallahu a'lam. Dicari satu, ternyata makan di rumahnya tetangga. Yang satu ada main di got. Apa seperti itu. Jangan. Maka antum harus cari istri yang penyayang. Dari mana kita tahu istri penyayang? Lihat kondisi kehidupan dia. Kalau dia suka sama kucing, ada. Yang suka sama binatang, cinta sayang. Insya Allah sama anak lebih sayang. Ada perempuan yang gak suka sama anak kecil. Kalau dititipin anak kecil, aduh enggak. Taruh sana. Bahaya antum punya istri kayak gitu. Antum akan jadi penggendong anak antum. Istri gak mau gendong anaknya. Maka tazawwajul waludal wadud. Fa inni mukathir bikum umal yaumal qiyamah. Kemudian jamaah yang terakhir berkaitan dengan melihat kepada yang cocok, yang tidak harus cinta. Tapi kita dianjurkan untuk nazar. Untuk melihat yang hendak kita nikahin. Melihat apanya? Ya melihat yang engkau sebenarnya tertarik sama perempuan itu dari sisi apa. Anak akhlaknya alhamdulillah insya Allah orang itu baik. Ya silahkan lihat wajahnya. Rasulullah SAW memerintahkan kepada beberapa sahabat. Untuk melihat calon istrinya. Undur ilaiha. Engkau lihat kepada calon istrimu. Kenapa? Fa inna fi ayunil ansari syai'an. Engkau lihat di matanya orang Ansar itu ada sesuatu. Engkau coba lihat. Engkau tertarik enggak? Jangan-jangan nanti akhirnya kecewa. Karena ada pernikahan tanpa nadhar berakhir dengan perceraian. Ana mendengarkan ceramah atau membaca di sebuah buku. Kejadian di kota Al-Ain. Di Uni Emirat sana. Ada seorang ditawarin sama ibunya. Nak, ini ada perempuan nak. Dikasih perempuan itu kayak gini. Apa kata anaknya? Siap bu, aku cocok sama itu perempuan. Apalagi pilihan ibunya. Ibunya tahu dengan selera dia. Subhanallah. Pernikahan itu menghabiskan uang 2 juta dirham. 2 juta dirham itu sekarang kira-kira ya berapa jemaah? 1 dirham itu 4.000 juta. 8 miliar. 8 miliar. Pernikahan itu ya biasa orang kaya-kaya yang di mana? Emirat sana. Subhanallah. Laki ini belum pernah ngelihat jemaah. Melihat istrinya itu malam pernikahan. Dia buka, shock dia jemaah. Ternyata tidak sesuai dengan yang dia impikan, yang dia gambarkan. Akhirnya 2 pekan cerai. Ya mau gimana?
Maka Nabi SAW menyuruh kita melihat. Maka antum nadhor kepada perempuan. Datang kepada perempuan. Kalau memang belum nadhor. Kalau sudah bolak-balik kelihatan perempuan itu memang gak pakai cadar, antum ngelihat lagi. Ngelihat itu cukup sekali. Coba suatu anak kok belum pas. Lihat 2 kali, boleh. Naam jamaah. Para ulama menyebutkan berapa kali boleh nadhor kepada perempuan yang hendak kita nikahin. Antum cari yang membuat antum tertarik itu apa? Dan nadhor ini Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syarhul Mumti. Itu mengkaji bahwa nadhor ini ada syaratnya. Syarat yang pertama, antum benar-benar mau menikahi dia. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, ada harapan besar diterima. Kalau antum harapannya kecil gak boleh antum nadhor. Karena nadhor ini jamaah antum diperbolehkan melihat apa yang tidak boleh dilihat oleh orang laki lain. Melihat apa? Melihat rambutnya, melihat lehernya. Jadi perempuan yang dinadhor itu diperbolehkan pakai baju rumah. Pakai daster umpamanya, tangannya kelihatan, kakinya kelihatan. Makanya ketika antum nadhor, antum gak boleh bawa temen. Ana mau nadhor yuk, kata dia. Gak boleh. Karena teman antum haram buat dia nadhor, buat antum halal. Karena antum mau menikah. Antum nadhor kepada dia. Kemudian kalau harapannya kecil, antum jangan nadhor sudah. Karena anak punya teman subhanallah itu nadhor 72 perempuan. Iya. Dia nadhor sana nggak cocok, nadhor sana nggak cocok, nadhor cocok tapi perempuannya nggak cocok sama dia. Betul, akhirnya setelah 70 jamaah dia nikah sama janda ya nggak apa-apalah yang penting ada istri. Maka diperhatikan ini, nadhor, diperintahkan untuk nadhor. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya wanita yang paling mulia, apa kata beliau? Allati idza nadharta ilaiha sarratka. Yang kalau engkau memandang kepada dia, dia itu menyenangkan hatimu. Membahagiakan dirimu. Apakah karena wanita itu cantik? Ada 2 penafsiran para ulama. Yang pertama karena memang perempuan itu cantik, tapi kecantikan ini akan turun jemaah. Mau tidak mau. Ketika antum menikahin wanita karena kecantikannya, sampai rumah antum 2 pekan antum sudah biasa sama itu perempuan. Para ulama menjelaskan bahwa kita melihat sesuatu yang belum kita miliki tidak dalam wujud aslinya. Tapi kalau sudah kita milikin, antum akan bosan sama dia. Kenapa ada istilah rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri? Karena antum tidak memiliki dia. Antum bisa bayangin lah dalam kehidupan kita. Antum kalau kepingin HP. Lihat teman antum Masya Allah. Ada jam HP ya. Lihat ya Allah kapan anak punya kayak gitu. Setiap dibuka jam itu antum Masya Allah dilihat terus. Motor. Yang belum punya motor atau kepingin motor yang bagus-bagus. Setiap motor itu lewat. Itu akan mengambil perhatian antum. Di lampu merah. Antum lihat Masya Allah kapan anak punya kayak gitu. Ketika jadi milik antum itu motor 2 pekan. Hari pertama antum liatin ya di ruang tamu Masya Allah motor anak Masya Allah. Tiap hari dimandiin. Dapat sebulan gak dilihat sama antum. Seperti itu dengan istri kita. Maka kalau bicara cantik. Cantik itu tidak bertahan lama. Makanya kadang-kadang antum melihat ya Allah ternyata kayak gini istri anaknya. Masih cantikan istri tetangga. Na'udzubillah. Tapi ada wanita yang bisa mempercantik dirinya. Dengan akhlaknya. Dengan pelayanannya kepada suami. Sehingga inilah para ulama mengatakan sarratka yang kalau dipandang membahagiakan kamu. Karena dia pandai mempercantik dirinya. Selain berhias, mempercantik diri di rumah. Dan dengan pelayanan-pelayanan yang baik. Sehingga suaminya betah di rumah. Intinya menikah itu tidak harus cinta. Tapi cocok sama dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Karena Anda lihat sudah numpuk pertanyaannya jamaah. Masya Allah.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana hukumnya pernikahan pasangan yang dulunya Nasrani? Setelah memiliki beberapa anak mereka masuk Islam. Apakah mereka harus menikah ulang dengan cara Islam dan bagaimana dengan anak-anaknya? Apakah mereka termasuk hasil hubungan yang sah? Baik. Para sahabat Nabi yang mereka suami istri di masa jahiliyah, kemudian masuk Islam, apakah mereka disuruh nikah lagi sama Nabi Muhammad SAW? Tidak. Tidak perlu nikah lagi. Kalau dia masuk Islam, alhamdulillah, dan anak-anaknya yang sah. Jadi selama itu pernikahan, bukan perzinaan. Kalau mereka nggak menikah, beda lagi, karena ada kumpul kebo. Mereka nggak nikah. Jadi pada waktu sebelum masuk Islam memang dia nggak menikah. Dia kumpul kebo sampai punya anak. Ketika masuk Islam maka harus menikah. Karena memang dahulunya mereka berzina bukan menikah. Tapi kalau yang menikah di agama sebelumnya kemudian dia masuk Islam maka pernikahannya sah. Dan Rasulullah SAW tidak pernah menyuruh sahabat Abu Bakar suruh kawin lagi, nggak ada. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, ana mau minta saran. Ana dan istri ana bekerja. Alhamdulillah diberi rezeki dan amanah seorang putri yang sekarang berusia 3 bulan. Ana dan istri memiliki pemikiran istri untuk resign bekerja karena kami hendak mendidik anak dengan tuntunan agama. Tapi kebutuhan kami, anak dan istri tulang punggung keluarga masing-masing. Dan bila istri ana resign, alhamdulillah ada denda yang cukup mahal karena masih ikatan dinas. Mohon sarannya Ustaz. Barakallahu fiik. Yang pertama jamaah, perempuan itu dibolehkan bekerja selama pekerjaannya sesuai dengan koridor-koridor syariat. Selama dia tidak melalaikan hak-hak suaminya, kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang ibu. Walaupun hukum asalnya wanita itu di rumah. Itu hukum asalnya. Kenapa seperti ini? Apakah karena Islam menzalimi wanita? Islam itu memuliakan wanita. Cari agama mana saja. Buka kitab suci mereka. Bandingkan bagaimana Islam memuliakan seorang wanita. Wanita itu dimuliakan. Dari sisi apa Ustaz dimuliakan? Masa dia sudah hamil dia disuruh cari duitnya? Dia melahirkan, merasakan sakitnya melahirkan. Menyusui. Perempuan setelah melahirkan jamaah. Dia nifas. Bagaimana rasa sakit dia, rasa perih dia. Masa seperti itu disuruh kerja, suruh cari duit? Suaminya yang wajib kasih nafkah. Dan buat para orang tua, mendidik anak perempuan beda dengan mendidik anak laki-laki. Mendidik anak perempuan dan membesarkan mereka itu subhanallah. Antum punya 1, 2, 3 anak perempuan, antum didik dengan benar, masuk surga insya Allah antum. Beda sama anak laki. Karena anak perempuan ini, orang tuanya capek membesarkan, mendidik putrinya, menikah dibawa sama suaminya. Hasil kerjanya itu dibawa sama suami. Karena kondisinya seperti itu. Pahalanya lebih besar daripada mendidik anak laki. Kalau anak laki, keluarga masih berharap kebaktian itu anak. Masih membantu orang tuanya itu anak. Tapi kalau anak perempuan lah. Sehingga tolong para orang tua yang menikahkan putrinya. Jangan intervensi sama rumah tangga putrinya. Dia sudah milik suaminya. Kalau dia bekerja kemudian suaminya minta berhenti bekerja. Siapa yang harus ditaatin itu perempuan? Bapaknya atau suaminya? Suaminya. Kalau ada seorang ayah mengatakan enak banget kamu. Saya yang biayai kuliah dia. Saya yang masukkan kerja dia. Kemudian kamu minta dia resign. Lah. Bahwa orang tua yang katakan seperti itu nggak bisa. Katakan kepada orang tua kalau mau seperti itu jangan dikawinkan putrinya. Bawa pulang. Karena ketika engkau menikahkan itu konsekuensi. Seorang ayah mengatakan zawajtuka wa ankahtuka binti
aku nikahkan engkau, aku kawinkan engkau dengan putriku dengan mahar sekian. Lalu sang suami mengatakan, qabiltu, aku terima. Selesai jemaah. Beralih tanggung jawab itu jemaah. Maka para orang tua jangan berharap besar kepada putrinya di dunia. Tapi silahkan berharap besar di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu janji Nabi Muhammad SAW. Kunna hijaban minan nar. Kunna hijaban lahu minan nar. Itu anak-anak perempuan akan jadi hijab dari api neraka buat kedua orang tuanya. Maka buat ana, kalau kerjaan istri tidak bertentangan dengan agama Allah SWT dan anak masih ada yang akan merawatnya dengan benar, maka silahkan. Tapi kalau tidak, lebih baik resign. Terus gimana Ustaz dengan mertua? Antum bantu mertua. Antum sampaikan, mudah-mudahan ada rizki, tetap kita bantu orang tuamu. Karena termasuk ihsan yang tadi kita bicarakan, seorang menantu membantu mertuanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apa sunnah saat bayi kita baru lahir haruskah kita adzankan dan tembuninya kita kubur? Apa tembuninya? Ari-arinya. Jadi bicara sunnah di adzanin ini ada hadisnya. Hadis itu dihasankan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud. Akan tetapi hadis itu didhaifkan oleh ulama-ulama lainnya. Sehingga sebagian ulama tidak mengamalkannya dan mungkin itu yang lebih kuat jemaah. Yang mendhaifkan hadis itu lebih kuat. Tapi kalau ada yang mengamalkan maka ketahuilah hadis yang dipakai adalah hadis yang lemah. Walaupun dihasankan oleh para ulama yang lainnya. Adapun berkaitan dengan ari-arinya, ya dikuburlah lebih baik supaya tidak menimbulkan bau. Jadi dikubur bukan karena ada keyakinan macam-macam, enggak. Karena memang dengan dikubur paling tidak ya menghilangkan rasa bau. Bukan dikubur kemudian ada ritual tersendiri ya. Waktu anak-anak yang terakhir mau lahir itu ditanya sama bidannya. Ini ari-arinya mau dikemanakan kata dia. Mereka sudah siap wadah khusus jemaah. Wadah dari tanah gitu ya. Dikasih bumbu macam-macam ini itu. Iya. Anak pikir enggak sudah buang aja. Bener dibuang Pak Ustadz. Ya mau diapain? Dibuang kata dia. Artinya memang dibuang. Bagaimana cara membuangnya? Ya mungkin dikubur cara yang paling baik gitu loh. Jangan dibuang ke sampah. Jangan. Jadi dikuburlah hari-hari itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Saya ingin istri saya tidak bekerja. Tetapi istri saya tetap ingin bekerja. Bagaimana cara? Karena menurutnya bekerja sebagai guru. Karena menurutnya guru menjadi amal jariah untuk dia. Bagaimana menurut Ustadz? Iya. Tetap ngomong sama istri. Engkau digaji berapa? Ana jadi guru gaji 2 juta. Ana gaji 2,5 juta. Kerja apa? Tetap guru. Di mana? Di rumah tapi. Memang guru ini amalan yang mulia jemaah. Artinya kalau memang tadi guru pun ya kadang kala waktunya habis buat anak didiknya, lupa dengan anak sendiri. Tapi kalau istri antum dibutuhkan sama sekolah tersebut, mungkin antum bersabar. Artinya kadang kala di sekolah-sekolah agama ya, guru-guru perempuan itu diperlukan. Kita di kampus di Jember itu kekurangan dosen wanita. Sulit kita memiliki dosen wanita. Sedangkan kampus kita kampus putri. Dosen wanita itu subhanallah. Nanti ada libur cuti hamil. Ada cuti lahiran. Ada cuti menikah. Kadang-kadang mereka belum menikah. Setelah menikah dibawa sama suaminya. Akhirnya kita bikin dosen lagi. Maka kalau memang profesi dia dibutuhkan oleh umat. Maka antum persilahkan dia menikah. Terus Ustadz ana ini kadang-kala punya kebutuhan yang tidak terlayani. Antum nikah lagi gak apa-apa. Halal jamaah. Kenapa? Jadi seorang wanita pun tahu diri gak apa-apa. Engkau mau nikah lagi fadhol. Ana dapat ingin jadi guru umpamanya. Halal kalau mampu berbuat adil. Kalau enggak antum sabar. Hadza wallahu a'lam. Masya Allah. Ini angin dari mana jamaah?
Antum kasih satu-satu sama ana. Bismillah. Masya Allah, buat kipasan. Apakah termasuk istri durhaka? Apabila setiap hari istri minta dipijitin. Astagfirullah. Ini jamaah. Padahal suaminya bukan tukang pijit. Dan bukan pengangguran. Kalau suami nggak mau mijit, sang istri ngancem. Nggak mau ngasih. Kalau lagi mau. Sang istri kerja dari pagi sore di luar rumah. Padahal sudah disuruh berhenti kerja. Tapi dia nggak mau. Dia menjawab, mau makan apa kita? Anak-anak mau jadi apa? Padahal kalau sekedar untuk makan, hidup suami mampu. Subhanallah, berarti antum salah pilih istri ini jemaah. Ya, butuh penjelasan sama istri. Kalau antum lihat nikmat yang Allah sediakan buat laki-laki di surga itu bidadari-bidadari. Karena kecondongan lelaki kepada wanita lebih besar. Sedangkan wanita kecondongannya kepada apa? Harta. Kepada perhiasan dunia ini. Sehingga banyak terjadi gugat cerai itu masalahnya ekonomi. Bukan karena suami tidak mampu. Tapi karena suami tidak bisa memberikan lebih kepada istrinya. Kenapa banyak wanita yang jadi TKW? Kenapa? Mereka punya suami di Indonesia. Karena ambisi dunianya besar. Dan kadangkala pendidikan agamanya sedikit. Yang membuat orang kaya, tadi kita sudah sampaikan. Anti itu bisa kaya. Bisa hidup mewah dengan satu cara. Apa? Ridho dengan pemberian Allah. Wallahi jamaah. Irda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Jadi kalau bicara sama istri, antum sebagai komandan. Istri juga nggak boleh nyuruh suami, nggak boleh. Minta boleh sama suami. Bang, minta tolong bang. Kalau nggak capek, minta pijetin bang. Minta, bukan nyuruh. Dan suami ketika hendak menggauli istrinya, wajib istri untuk taat sama suaminya. Jadi bukan sama jamaah. Allah mengatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Wanita itu punya hak yang sama dengan kewajiban dia. Sama dengan suami. Dia punya hak dan kewajiban yang sama. Walirrijal 'alaihinna darajah. Tapi para lelaki itu punya kedudukan satu derajat lebih daripada istrinya. Istri yang seperti tadi, istri yang durhaka. Dan seorang istri kalau disuruh berhenti sama suaminya, katakan sami'na wa ata'na. Dan alhamdulillah jamaah, tadi Anda sampaikan Islam itu memuliakan para wanita. Jadi bekerjanya wanita di luar itu jangan dipikir sebagai bentuk kemerdekaan buat wanita. Itu termasuk bentuk perbudakan buat wanita. Wanita dieksploitasi, dijual jamaah. Antum pernah melihat pameran-pameran mobil. Siapa yang duduk di sebelah mobil? Ada yang jenggotan kekar gitu ya. Enggak ada. Kayak antum laku, antum daftar saya mau duduk di sebelah mobil. Enggak ada. Siapa yang dijual? Perempuan. Perempuan di sana. Dijual. Antum pernah lihat iklan? Anda pernah lihat, sampai sekarang Anda masih ingat. Iklannya kulkas ya. Kulkas, lihat kenapa ada perempuan di sebelahnya. Oh, perempuan itu dijual untuk menarik para laki. Itu tujuannya. Padahal seharusnya perempuan itu bak permata yang disimpan oleh lelaki. Tidak ditampakkan kepada orang-orang banyak. Hadza wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara menghadapi suami yang tidak menafkahi lahir? Menafkahi lahir ini tidak kasih fulus gitu maksudnya. Nah, sekali lagi anti salah pilih suami. Ada yang salah pilih istri, ada yang salah pilih suami. Kenapa anti mau sama dia? Kita tadi sampaikan salah satu
Syarat bukan syarat, kriteria suami idaman itu adalah dia memberikan nafkah walaupun tidak kaya, nggak harus kaya, semampunya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Terus apabila seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istri, istri bisa menuntut. Itu hak dia. Kalau suami malas. Tapi kalau suami giat, suami anak giat Ustaz, tapi memang kayaknya rezekinya susah dia Ustaz. Dia berusaha untuk bekerja, tapi kadang-kadang nggak ada hasil. Ya di sini seorang istri hendaklah bersabar menghadapi suaminya yang tidak memberikan nafkah secara lahir. Tapi kalau suaminya males, nggak mau kerja, kadang-kadang dia dapat duit dimakan sendiri ya, buat foya-foya macam-macam, anti perlu kasih nasihat. Kalau nggak bisa dikasih nasihat, anti cari orang lain untuk memberikan nasihat. Kadangkala suami ini egois, kadangkala. Kalau yang ngasih tahu istrinya itu dia nggak terima. Tapi kalau yang ngasih tahu ustadz, orang lain, dan boleh seorang istri boleh mengadukan suaminya, jangan menggibain suaminya. Jangan curhat sama orang hanya untuk menceritakan keburukan suaminya, jangan. Tapi engkau bisa berangkat kepada seorang dengan harapan dia memberikan nasihat. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Datang mengadukan siapa? Mengadukan putranya sendiri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putranya ini puasa terus, sholat malam terus, nggak pernah deketin istrinya. Bapaknya mau ngasih nasihat mungkin gak enak. Akhirnya Nabi yang ngasih nasihat sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pernah kedatangan seorang wanita yang menceritakan tentang kebaikan suaminya. Suamiku ini Masya Allah selalu bangun malam, selalu puasa sunnah. Kata Umar, Masya Allah suamimu suami yang baik. Ketika perempuan itu pergi, kata Ali bin Abi Thalib, ya Amirul Mukminin, dia itu sedang mengadukan suaminya. Dipanggil ada sini. Kau tadi mengadukan suami? Iya ya Amirul Mukminin. Akhirnya Umar bisa memberikan nasihat. Jadi kadangkala butuh orang lain jamaah untuk memberikan nasihat. Hadza wallahu a'lam. Apa yang harus dilakukan apabila suami ternyata selama ini masih mencintai mantan atau wanita lain? Allahu Akbar jemaah. Iya, sekarang ini banyak media yang membuat rumah tangga itu rusak. Grup-grup WA, kadang-kala grup WA alumnus SMA. Di situ ada cinta-cinta lama bersemi kembali kadang-kala. Sama-sama sudah punya anak, betul jemaah. Akhirnya bercerai gara-gara semua saling mengadukan pasangan hidupnya. Bagaimana sekarang tugas anti? Membuat suami jadi tidak cinta lagi sama mantannya, melupakan mantannya. Maka anti berusaha untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada suami. Itu yang bisa kita usahakan sambil didoakan suaminya. Soalnya kalau bicara masalah hati jemaah, subhanallah. Rasulullah SAW pernah menikah dengan seorang wanita yang wanita itu benci sama Nabi Muhammad SAW. Siapa nama wanita itu? Masya Allah. Yang mana ngomong Sofia? Banyak yang ngomong Sofia jemaah. Sofia binti Huyai bin Akhtab. Sofia gak suka sama Nabi SAW. Dia dinikahin seakan-akan pernikahan itu terpaksa. Lalu apa yang terjadi? Nabi SAW berusaha untuk mengambil hatinya Sofia. Hatinya Sofia ini ada bersama ayahnya yang terbunuh, pamannya, bersama suaminya, mantan suaminya yang terbunuh semuanya. Nabi SAW selalu minta maaf sama Sofia. Fama zala ya'tadhiru ilayya. Terus minta maaf, ya Sofia, itu kaummu yang berkhianat, itu bapakmu yang melakukan. Terus diingatkan bahwa yang salah itu keluargamu. Diingatkan Sofia. Hatta dhahabal ladzi kana indi. Kata saya sampai kebencian itu hilang dan berganti dengan cinta dan kasih sayang. Maka tadi anti bagaimana berusaha untuk merayu suaminya, selalu bersolek buat suaminya.
Dan tidak perlu berbicara tentang wanita itu. Anti nggak perlu ngomong tentang itu aja. Karena kalau anti membicarakan hal itu, yang ada keributan. Tapi anti berusaha untuk membuat suami itu lupa dengan pasangan dia itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, misalnya kalau perempuan ditinggal suami meninggal dan memutuskan untuk tidak menikah karena takut tidak bertemu kembali dengan suami yang sudah meninggal, apa diperbolehkan? Jazakillah khairan. Boleh cuma. Asalkan engkau bisa bersabar. Antum bisa bayangkan ujian buat istri-istri Nabi. Istri Nabi itu nggak boleh nikah. Padahal mereka ketika ditinggal mati itu Masya Allah. Sebagian umurnya 17 tahun, sebagian umurnya 25 tahun. Itu menunggu puluhan tahun bersabar. Tetap yang namanya wanita wajar dia ada syahwat. Namanya manusia. Tapi itu ujian buat mereka. Kalau anti siap menghadapi ujian itu. Dan ingin berjumpa dengan suami anti di surga. Silahkan, tafadhol. Gak ada larangan untuk hal itu. Kalau itu keinginan anti. Memang ada dua pendapat para ulama. Ketika seorang wanita ditinggal mati sama suaminya lalu menikah lagi, dia itu bersama yang mana? Pendapat yang pertama mengatakan dia berhak memilih kalau dua-duanya masuk surga. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah dia bersama suaminya yang terakhir. Oleh karena itu istri-istri Nabi itu gak boleh menikah kembali. Karena mereka adalah istri Nabi di dunia dan istri Nabi di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ada seorang akhwat yang di masa lalunya berpacaran dan sudah melakukan zina. Na'udzubillah. Kemudian akhwat itu sudah bertaubat. Apakah akhwat itu berhak mendapatkan ikhwan yang baik yang sesuai dengan syariat agama Islam? Jamaah, man taba taballah alaih. Barang siapa yang bertobat, maka Allah akan menerima tobat dia insyaAllah. Wa taubatu tajubbu ma qablah. Taubat itu akan menghapuskan masa lalu. Yang lalu. Bahkan orang yang tobat itu bukan dosanya 0. Bukan pahalanya 0. Masa lalu dia yang penuh dengan dosa. Apa kata Allah? Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dosa-dosa mereka yang banyak itu dirubah jadi kebaikan. Jadi kalau perempuan ini benar-benar bertobat dengan taubatan nasuha, berhak dia mendapatkan wanita laki-laki yang baik. Insya Allah Allah berikan kepada dia. Kalau taubatnya diterima. Kalau dia benar-benar bertobat. Bisa jadi dia mendapatkan suami yang juga sama dulu pelaku dosa. Jadi kalau ada suami yang mungkin dulu melakukan dosa, berzina na'udzubillah, kemudian dia menikah dengan seorang wanita dan pada malam pertama diketahui wanita ini sudah tidak gadis, antum gak usah bicarakan. Antum pernah berbuat dosa dulu dan mungkin istrimu juga telah bertobat. Kalau memang sudah jadi orang baik dua-duanya. Artinya dia bukan wanita yang buruk. Antum tahu wanita itu sudah bertobat dan antum tahu dulu dia itu memang mungkin di masa lalunya tidak baik seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Ana janda 4 anak. Sering ditanya kapan nikah lagi. Kata ana, lelaki zaman sekarang itu lebih sering ditanya kenapa tidak nikah lagi. Kata ana, lelaki zaman sekarang itu lebih takut dengan janda miskin, anak banyak. Ketimbang dikejar anjing galak. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana ana harus bersikap? Karena ana harus mencari nafkah untuk anak-anak ana. Ana ngajar di SMK yang notabene banyak laki-laki dan terkadang banyak kegiatan bid'ah. Subhanallah jemaah. Memang sekarang ini ada tatanan di masyarakat yang berubah.
yang harapan ana kita bisa merubahnya menjadi lebih baik. Di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sahabat yang istrinya satu bisa dihitung. Bisa dihitung. Istrinya 2, 3, 4. Antum kalau lihat, antum lihat aja 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Untuk melihat 4 khulafaur rasyidin, gak ada yang istrinya satu. Makanya mereka ketika Abu Bakar meninggal dunia, istrinya Abu Bakar dinikahin oleh siapa? Oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dinikahin gitu. Jadi janda itu punya anak langsung ada yang ngambil gitu. Sekarang kan kesian. Sebagian wanita berpikiran kalau suaminya mau kawin lagi, suaminya ini rakus. Karena mau nikah lagi, antum itu nafsunya terlalu macem-macem lah, dituduh macem-macem. Padahal sebenarnya yang rakus itu perempuan apa laki? Perempuan satu itu ngambil haknya 4 orang. Dia kuasain sendiri. Itu lakimu itu boleh buat 4 orang, kau kuasai sendiri, yang nafsu siapa sebenarnya? Betul, jadi sebenarnya yang terjadi di masyarakat ini jamaah ya, harapan ana. Terus terang, ana kalau ngelihat janda-janda ya, kesian mereka jamaah. Apalagi janda anak 4. Sebenarnya ya bapak-bapak di sini sebenarnya mau ya. Kalau lihat wajahnya itu Masya Allah. Cuma memang takut. Takut tidak bisa berbuat adil maksud ana, Masya Allah jemaah. Bukan takut sama istri tua aja. Maka anti bersabar. Tanya kalau memang kondisinya anti harus cari nafkah, berdoalah. Jangan pernah berhenti berdoa minta suami. Sekarang ini kalau ada istri, wanita jadi istri kedua, apa istilahnya? Pelakor. Iya memang diciptakan buruk. Yang pezina diganti namanya. PSK, pekerja seks komersil. Nah, maka kita harus memerangi istilah-istilah ini. Kita harus kembalikan istilah-istilah itu kepada istilah yang syar'i. Nggak ada lagi istilah bunga nanti. Kita berusaha nggak ada bunga. Istilahnya apa? Riba. Tulis ribanya sekian. Seharusnya kita sampaikan, bang tolong tulislah. Ribanya sekian sehingga orang jadi tahu. PSK kembalikan kepada masa lalu supaya mereka bertobat. Dulu PSK itu apa istilahnya? WTS. Wanita tuna susila. Wanita nggak beradab. Sehingga ada harapan dia bertobat. Dalam diri dia menyandang gelar WTS. Sekarang enggak. Gelarnya PSK, pekerja. Apa? Oh saya profesi Profesi apa? Maka itu jamaah, maka harapan ana ya semoga kita bisa memperbaiki tatanan masyarakat kita dan anti berdoa, minta sama Allah diberikan jalan keluar. Allah berjanji, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Apakah menjadi wajib hukumnya secara syar'i bila istri minta cerai apabila suami pecandu narkoba, sering mengabaikan dan menyakiti istri karena tidak bisa meninggalkan narkoba? Jamaah, dosa itu ada 2. Ada dosa yang sampai kufur, orang keluar dari Islam, seperti melakukan kesyirikan. Meninggalkan sholat itu diperselisihkan oleh para ulama. Kalau suami meninggalkan sholat, menurut pendapat yang mengatakan dia kafir, berarti nikahnya sudah batal secara otomatis. Nggak perlu gugat cerai, karena batal sudah. Ketika salah satu dari pasangan itu keluar dari Islam, maka pernikahannya batal. Tapi kalau melihat suaminya masih bisa diperbaikin. Mamanya meninggalkan sholat dan kita lihat mungkin pendapat yang mengatakan dia tidak sampai kafir kuat juga. Kita masih berharap bisa memperbaiki, maka diperbaiki. Tapi kalau sudah anti melihat nggak mungkin, ana sudah usaha Ustadz, maka gugat cerai menjadi solusi. Supaya apa? Supaya anti tidak terbebani hidup dengan dia. Karena banyak wanita jamaah kadang-kadang nggak mau melayani suaminya.
Karena suaminya tidak baik, enggak, anak enggak mau melayani suami. Akhirnya kok jadi dosa juga tidak melayani suami. Karena posisinya dia tetap sebagai seorang suami. Maka gugat cerai menyelamatkan dirimu dari perbuatan dosa. Dan juga demi anak-anak. Maka kalau dikatakan wajib tergantung kondisinya. Selama dia masih bisa diperbaikin, mudah-mudahanlah suami bisa diperbaikin. Barakallahu fikum. Saya suka dengan seorang akhwat. Tapi bapaknya itu taklid dengan salah satu ormas Islam. Jadi kalau lihat orang yang bermanhaj salaf kurang srek. Mohon pencerahannya Ustaz. Ya antum lamar aja. Kalau memang akhwatnya itu akhwat yang baik. Kadangkala kita perlu menyelamatkan akhwat-akhwat dari lingkungannya jamaah. Dia sudah baik. Tapi karena lingkungannya belum baik akhirnya dia belum bisa meninggalkan. Artinya dia perlu hijrah dari tempat sana. Tinggal sekarang bagaimana kita menunjukkan kepada orang. Kita nih jamaah yang belajar sunnah. Tolong tunjukkan kepada umat manusia. Bukan hanya dari penampilan belaka. Sunnah itu bukan hanya jenggot dan cingkrang. Sebagian orang itu akhirnya berpandangan buruk karena yang sudah kenal manhaj salaf, yang sudah kenal sunnah ini, akhlak dan etikanya belum sesuai dengan sunnah. Ngomongnya, gak senyum sama tetangga, sok paling benar. Melihat orang gak salam, ahlul bid'ah. Gak boleh salam sama ahlul bid'ah. Kadang-kala, ada perkara-perkara yang memang kita lihat manhaj salaf disebutkan kapan kita nggak salam sama ahlul bid'ah. Tapi kapan kita merangkul ahlul bid'ah demi untuk berbagi hidayah kepada mereka. Hajar itu dilakukan. Tapi kadang-kala tidak ada hajar. Maka tunjukkan akhlak yang mulia kepada masyarakat. Kalau antum tidak ikut ritual-ritual mereka yang berbau bid'ah. Umpamanya paling tidak antum menjaga hubungan sosial dengan mereka. Sehingga orang-orang itu kalau melihat antum yang sudah kenal sunnah, mereka mengatakan subhanallah, tuh orang-orang yang berakhlak mulia. Antum lihat tetangganya lagi betulin rumah ya, antum bantu dia. Antum punya rizki, antum beli sesuatu bagi ke tetangga-tetangga. Akhirnya mereka pemikirannya Masya Allah, ternyata orang kalau sudah belajar sunnah ini jadi baik akhlaknya. Harapannya orang-orang dapat hidayah lewat sikap antum. Sebagian ulama mengatakan, kunu du'atan wa antum saumitun. Mereka katakan, jadilah kalian pendakwah-pendakwah, penyeru-penyeru kepada kebenaran, tapi kalian diam, gak berbicara. Karena dakwah itu identik dengan menyampaikan. Maka dikatakan kalian sampaikan tapi kalian diam. Gimana menyampaikan dengan diam? Bil akhlak. Dengan perilaku yang baik. Barakallahu fikum. Ada lebih dari 1 juta penduduk Indonesia yang terkena penyakit suka sesama jenis, Ustaz. Antum udah ngitung di mana ini coba? Ana jadi takut cuma 1 juta. Dan salah satunya adalah kawan Ana. Oh mungkin dia memang nyatet ya mah. Kawannya juga masuk dalam sensus dia. Sebagai teman apa yang harus Ana sarankan kepadanya ya Ustaz? Haruskah kita menikah dulu? Hah? Tunggu Anda baca lagi. Ada lebih dari 1 juta penduduk Indonesia yang terkena penyakit suka sesama jenis, Ustaz. Dan salah satunya adalah kawan Ana. Sebagai teman, apa yang harus Ana sarankan kepadanya, Ustaz? Haruskah dia menikah dulu untuk menjaganya meski dia tak tertarik pada lawan jenis? Atau dia harus membujang dulu sampai sembuh? Subhanallah jemaah. Ya harus diobatin. Kalau bicara nikah tapi dia nggak diobatin, nggak lama pernikahan. Karena ada orang yang menikah tetap penyakitnya itu bukan berarti dengan menikah dia sembuh penyakitnya. Maka harus diobatin. Nasihat Ana diobatin. Bagaimana cara ngobatinnya? Ada pengobatan yang secara agama dengan menumbuhkan keimanan. Dengan mendakwain dia. Dengan menceritakan tentang penyakit-penyakit dan azab Allah Azza wa Jal atas perbuatan yang kalau itu dia lakukan. Kemudian sampaikan tujuan kehidupan ini adalah untuk memiliki anak keturunan. Kalau umpamanya
si Bambang menikah dengan Didik, tutup Indonesia jemaah. Tutup. Maka itu sudah bertentangan dengan fitrah manusia. Jadi kalau ada yang mengatakan ini hak asasi manusia, mereka teriak mengatakan itu. Hak asasi manusia bagaimana? Engkau menyebabkan manusia habis dari muka bumi ini. Kalau dilegalkan yang kau inginkan, tutup Indonesia. Kenapa? Nggak ada yang punya keturunan jamaah. Semua menikah dengan sesama jenis. Na'udzubillah min dzalik. Ini hak asasi manusia untuk hidup dan melanjutkan kehidupan di bumi Indonesia ini. Jadi engkau kalau berpikir LGBT kalau ingin dilegalkan berarti engkau ingin menutup NKRI. Habis penduduk Indonesia. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian perlu diobatin secara psikis. Kadangkala perlu berangkat ke dokter psikiater. Bukan berarti antum gila. Tapi separuh gila. Nah, enggak gila, separuh gila. Orang yang suka sesama jenis, na'udzubillah jamaah. Ya Allah, alhamdulillah selamat. Ada orang itu jamaah subhanallah. Ngelihat perempuan enggak ada nafsu. Ngelihat tembok nafsu. Na'udzubillah min dzalik. Saya baru putus dengan pacar saya. Dengarkan dulu jamaah. Karena niat saya ingin memperbaiki diri. Tetapi saya belum ikhlas melihat dia dengan yang lain. Bagaimana cara saya untuk mengikhlaskannya? Emangnya milik antum dia harus diikhlaskan. Jamaah, cinta itu tidak harus memiliki. Nah, ketika antum melihat orang yang antum cintai bersama orang lain, tapi orang lain itu soleh dan baik, maka antum akan bahagia. Ini bicara pernikahan. Kadang-kala antum cinta sama fulana, subhanallah. Ternyata fulana dilamar oleh laki-laki lain dan diterima laki-laki itu. Maka seharusnya antum berbahagia. Karena pasangan hidup antum mendapatkan suami yang lebih baik dari antum. Terus kalau pacaran ini nggak ada bicara ikhlas, bagaimana cara mengikhlaskannya jamaah? Karena memang yang pertama antum harus bersyukur kepada Allah telah selamat dari dia. Sekarang antum perlu memperbaiki diri antum. Memohon ampun atas dosa-dosa yang pernah antum lakukan mungkin bersama dia. Terus kalau antum memang masih sayang sama tuh perempuan, kasih nasihat itu perempuan. Kasih nasihat. Nasihatnya untuk menjadi wanita yang lebih baik. Bukan pacaran. Dan sekarang jamaah, kalau kita bicara pacaran, kenapa pernikahan yang dengan pacaran itu banyak masalah? Karena kadang-kala suami itu berpikir nih istriku mungkin pacaran sama orang lain juga. Mungkin belum sama aku, dia sama yang lain. Si istri pun seperti itu. Sebagaimana laki ini pacaran sama aku, mungkin dia juga pacaran sama yang lainnya. Dosa itu melahirkan dosa. Maka tugas antum adalah bertobat, mohon ampun kepada Allah SWT. Dan tutup mata antum. Jangan cari tahu tentang fulana. Kecuali kalau antum ingin kasih nasihat. Terkadang antum masih ikut di Instagram dia. Terkadang jadi follower dia, ikut dia foto sama siapa ini itu. Akhirnya antum tetap melakukan dosa dengan perbuatan itu. Maka antum kasih nasihat dia, sampaikan. Setelah itu doakan semoga dia dapat hidayah. Barakallahu fikum. Ustadz, bolehkah anak akhwat membatalkan khidbah karena alasan sang calon suami ternyata masih suka berhubungan dengan akhwat lain? Alhamdulillah. Antum gugat cerai aja boleh, apalagi masih khidbah. Iya, artinya kalau sang suami ini na'udzubillah ya selingkuh umpamanya. Nah, bukan nikah lagi jamaah. Karena bicara selingkuh ini kadang-kala orang mengatakan menikah lagi dengan bahasa selingkuh. Nikah lagi itu halal bukan selingkuh. Tapi kalau mamanya si ikhwan ini suka berhubungan dengan akhwat lain berarti kan memang secara agama dia nggak baik. Maka kalau dibatalkan anda rasa sebelum menikah lebih baik dibatalkan. Kalau sudah ada maharnya yang dimasukin ya balikin maharnya, minta maaf seperti itu.
mungkin belum jodohnya. Barakallahu fikum. Nah. Istri selalu puasa sunnah. Bolehkah saya sebagai suami meminta dia untuk tidak puasa supaya dia menemani saya makan siang? Sebenarnya istri itu nggak boleh puasa sunnah kalau suaminya ada di rumah kecuali dengan izin suami. Jadi bukan suami meminta istri untuk tidak puasa, tapi istri yang minta izin sama suami untuk puasa. Suami boleh bilang iya, boleh bilang tidak. Kemudian apa yang harus dilakukan istri? Taat. Sami'na. Wah, Ustaz, saya mau beribadah, Ustaz. Nah, kata Nabi SAW, perempuan itu nggak boleh puasa sunnah illa biizni zaujiha, kecuali dengan izin suaminya kalau suaminya ada di rumah. Kalau suaminya merantau nggak perlu izin sama suami. Barakallahu fikum. Semoga Allah selalu melindungi Ustaz dan kita semua. Amin. Membiarkan istri bekerja di sebuah dinas pemerintahan yang di dalamnya ada laki-laki dan perempuannya, termasuk perbuatan dayuth, karena terkadang ada campur baur di dalamnya. Terima kasih, jazakumullah khairan. Tergantung kondisinya, jamaah. Kalau dia itu tidak sampai berkholwat dengan laki-laki umpamanya, maka mungkin masih aman. Kalau dia nggak bercampur baur sama laki-laki, insya Allah aman. Tapi kalau sudah dia itu berduaan sama laki-laki, kadangkala ada dinas satu mobil sama laki-laki, dia perempuan sendirian, maka seharusnya seorang suami meminta istrinya untuk resign atau minta ditaruh di bagian lain yang lebih aman buat dianya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nabi Nuh dan Lut alaihi wassalam tetap bersama istri mereka yang kufur sampai kematian. Nabi Ismail mentalak istrinya atas saran ayahnya. Bagaimana dengan kita umat Nabi Muhammad SAW? Apakah boleh kita tetap bertahan dengan istri yang zalim dan kufur nikmat? Kita berusaha bersabar dengan kezalimannya, dengan tetap menasihatinya. Karena hidup hanya sebentar dan mengharapkan kebahagiaan yang kekal di surga Allah. Amin. Masya Allah. Iya. Pernah seorang alim ulama, Masya Allah, ulama terkenal ini, didatengin sama sohibnya ke rumahnya. Waktu temennya, alim ulama juga ini, sampai rumahnya, dia lihat istri tuan rumah ini kurang ajar. Ngomongnya kasar ini itu. Ditanya sama tamunya ini, kenapa engkau gak ceraikan dia? Kata dia. Aduh, aku mau sabar, kata dia. Mungkin istriku ini azab atas dosa-dosa yang aku lakukan. Takut kalau aku ganti istri nanti lebih buruk dari yang ini istrinya, kata dia. Enggak, sudah. Aku tahu ini sudah aku sabar, kata dia. Artinya diperbolehkan. Seorang suami bersabar boleh dan itu lebih baik. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kata Allah, pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut. Kalau kalian benci sama istri kalian, ceraikan mereka? Enggak. Sabar engkau menghadapi mereka. Bisa jadi yang kalian benci itu di balik sana ada banyak kebaikan yang Allah sediakan di sana. Maka buat antum bersabar nggak apa-apa jemaah. Tapi bercerai itu juga diperbolehkan. Jangan sampai akhirnya antum mendapatkan istri yang zalim, antum menzalimin dia juga. Lebih baik antum ceraikan dia sehingga antum tidak berbuat dosa kepada dia. Maka bismillah. Kalau antum bisa bersabar dan terus memberikan nasihat, semoga antum mendapatkan pahala yang besar dan dosa-dosa antum diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, Masya Allah, pertanyaan terakhir jemaah, karena anda lihat sebagian sudah lapar, anda lihat sebagian sudah merem, tidur, Masya Allah. Bagaimana cara mencintai sesuatu atau seseorang karena Allah? Baik itu keluarga, teman, pasangan dan lain-lain. Subhanallah. Dalam perjalanan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Ada dua syarat jemaah. Yang pertama, pembimbing, pemandu
untuk jalan menuju Allah SWT. Yang kedua, teman yang mendampingi kita menuju Allah Azza wa Jal. Rasulullah SAW ketika hijrah, beliau memilih pemandu dan memilih teman. Pemandunya dipilih pemandu yang handal, yang tahu sama jalan-jalan menuju ke kota Madinah. Antum kalau mau cari pemandu, cari ustadz, cari guru yang tahu dengan jalan menuju kepada Allah Azza wa Jal. Kalau cari teman, yang sehati sama antum. Sehati, itu penting. Inilah bicara bagaimana kita mencintai pasangan kita, teman kita, keluarga kita karena Allah Azza wa Jal. Bagaimana gambarannya mencintai mereka karena Allah SWT? Karena dia taat sama Allah Azza wa Jal. Karena dia baik. Karena dia orangnya soleh. Makanya Hasan al-Basri mengatakan ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina. Saudara-saudara kita, sahib-sahib kita, itu lebih kita cintai daripada keluarga kita. Kok bisa seperti itu? Ikhwanuna yudzakkiruna bil akhirah. Karena saudara-saudara kita itu, teman-teman kajian ya, sahib-sahib itu mengingatkan kita kepada akhirat. Wa ahluna yudzakkiruna bid dunya. Tapi kalau keluarga selalu mengingatkan kepada urusan dunia. Jangan lupa besok kerja ini, urusan dunia. Urusan akhirat kadang-kadang tidak mengingatkan. Jadi mencintai seseorang karena Allah adalah karena dia dekat dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ini bisa Anda sampaikan. Kajian kita masih berlanjut insyaallah. Kapan? Ba'dal maghrib nanti. Insyaallah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Kami sampaikan kepada Ustazuna Dr. Syafiq Riza Basalamah MA yang telah menyampaikan